Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Jemaah sekalian, para pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Itu berarti di depan mata kita telah Allah siapkan waktu yang begitu mulia, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dengan baik. Yang pertama dan paling utama adalah niat. Niat ini secara bahasa bisa dimaknai dengan al-azmu atau al-qasdu, tekad yang bulat, tekad yang kuat, atau tujuan yang jelas, atau bahasa kerennya bisa kita sebut dengan istilah motivasi yang benar. Karena niat ini menentukan hasil dari amalan yang kita lakukan. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, Abi Hafsin radhiyallahu an, dalam kitab Bukhari dan Muslim, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, niat ini kedudukannya sangat menentukan amalan seseorang. Amalan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda dalam riwayat yang lain, "Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb." Ini mengumpamakan bahwa dalam diri manusia itu ada sesuatu yang begitu bermakna, begitu vital, Apa itu? Hati. Kalau hati itu baik, baik seluruhnya. Kalau hati itu rusak, rusak seluruhnya. Sedangkan niat itu berada di hati. Kalau niat ini rusak, salah, tidak benar, maka sia-sia seluruh amalnya. Tapi kalau niat ini benar karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka semua juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Kebaikan yang nampak tanpa dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka itu bisa disebut sebagai maksiat. Karena amal yang saleh, syaratnya harus memenuhi. Yang pertama, niatnya saleh, niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, caranya yang saleh, caranya juga yang benar. Jadi dua syarat yang harus terpenuhi sehingga amalan itu dianggap amalan yang saleh. Nah, terkait dengan puasa, tentu ada bermacam-macam orang yang menjalani puasa. Ada yang memang karena niatnya karena Allah. Ini orang yang mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya juga. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mungkin ada orang yang berpuasa hanya karena menjadi rutinitasnya saja. Jadi kalau datang Ramadan, dia berpuasa sebagai rutinitas biasa saja. Ada juga yang berpuasa hanya karena ikut-ikutan atau dipaksa oleh orang lain. Biasanya orang seperti ini, dia tidak jujur dalam puasanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengingatkan, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Nih, kita harus perhatikan dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku, aku pula yang akan membalasnya. Maka berarti amalan puasa ini, ibadah puasa ini adalah ibadah kejujuran. Walaupun malaikat mencatat, orang ini bersedekah, orang ini salat tarawih, orang ini baca Quran, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, wallahi di depan Allah semuanya batal. Tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salat
Salatnya bisa tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Kenapa? Ada satu pernyataan yang begitu menarik yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama abad kedua Hijriah, meninggal 187 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan, tarkul amalu li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirik, wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Kata beliau ya rahimahullah, kalau engkau meninggalkan sesuatu itu karena makhluk selain daripada Allah, maka engkau telah riya. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, selain karena makhluk, ya, maka engkau telah syirik. Ya. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Sedangkan keikhlasan itu adalah Allah menjagamu di antara keduanya, tidak riya, tidak juga syirik. Maka orang yang salat hanya sekedar mau dianggap sebagai orang yang saleh, ahli ibadah, maka salatnya adalah maksiat, kesyirikan. Karena dia melakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, persis sama dengan puasa. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita banyak melakukan amal-amal, baca Quran, sedekah, dan amal-amal yang lain. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat ini perlu kita perhatikan. Perlu kita senantiasa perbaiki sebelum melaksanakan sesuatu. Keutamaan niat ini begitu luar biasa. Dalam hadis dikatakan, ya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Itu luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meniatkan sebuah kebaikan, ini cukup baru diniatkan, ya, falam ya'malha, belum sempat dilakukan tapi dia sudah bertekad dalam hatinya, berniat, tidak dilaksanakan, maka dicatatkan baginya sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyara hasanatin. Tapi kalau dia meniatkan kebaikan itu, dia bisa lakukan kebaikan itu, maka diganjar minimal 10 kebaikan. Ila 700 di'afin, sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsira, sampai tidak terbatas. Dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita susun rencana masuk bulan suci Ramadan, apa yang kita lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, begitupun sampai akhir Ramadan. Kita rencanakan memang. Kita buat kurikulum yang jelas. Kalaupun tidak tercapai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dicatatkan kebaikan yang sempurna. Jemaah sekalian, pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan hatinya termasuk niatnya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh gagal orang yang mengotori hatinya, mengotori dirinya termasuk niatnya selain karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mengingatkan keluarga kita untuk senantiasa memperbaiki niatnya menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.